Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggrini Husnul Khotimah, NPM 2101010011, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dari kelas E semester 2. Materi saya yaitu tentang ilmu an-nasik wa al-mansuk. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari nasik dan mansuk. 1. Pengertian nasik. Secara bahasa, nasik adalah izalah yang artinya yaitu menghilangkan atau menghapus. Kata nasik juga biasanya digunakan dalam makna untuk memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Secara istilah, nasik yaitu mengangkat atau menghapuskan hukum syara' dengan dalil dari hukum syara' yang lainnya. Dan secara terminologi, kata menghapuskan dalam arti nasik didefinisikan sebagai berikut, yaitu terputusnya hukum yang telah dihapus dari seorang mukhalaf, tetapi bukan terhapusnya substansi dari hukum itu sendiri. Kedua, yaitu pengertian tentang mansuk. Mansuk ialah hukum yang diangkat atau hukum yang dihapuskan. Dalam arti lain, hukum dalil syar'i atau lafaznya saja yang perlu dihapuskan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek tentang nas. Dari pengertian sebelumnya terdefinisikan bahwa aspek-aspek penting dari nas yaitu 1. Ayat yang menghapus haruslah turun belakangan dari ayat yang dihapus dan hukum yang terkandung di dalamnya, yang antara keduanya terdapat kontradiksi hakiki. 2. Nas terbatas pada hukum, tetapi hal tersebut tidak membatasi hanya pada ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi dapat mencakup pula ke sunnah Nabi. Selanjutnya, macam-macam nas di dalam Al-Quran. 1. Ayat yang hukum dan juga bacaannya dinas atau dihapus. 2. Ayat yang hanya dinas hukumnya tetapi tulisannya masih tetap ada di dalam Al-Quran. 3. Ayat yang tulisannya sudah dihapus dari Al-Quran, namun hukumnya masih tetap berlaku. Selanjutnya, nas di mata pendukung dan juga pengingkarnya. Permasalahan persoalan nas yang kontradiktif antara pro dan kontra sebenarnya dapat dikompromikan dengan ditinjau kembali dari pengertian nas tersebut. Dengan kata lain, harus ada redefinisi dari nas sebagai bentuk rekonsiliasi dari kedua belah pihak yang berbeda. Quraish Shihab, seorang pakar tafsir terkemuka yang ada di Indonesia, di dalam buku yang berjudul Membumikan Al-Quran mengatakan, sepertinya dalam hal ini dibutuhkan usaha rekonsiliasi antara dua kelompok para ulama tersebut. Contohnya yaitu dengan meninjau kembali istilah nas sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ulama mutakhir, seperti usaha mereka yang telah meninjau istilah nas dari para ulama mutakdim. Selain pertimbangan redefinisian, terdapat satu hal penting untuk dikaji kembali, yaitu ayat-ayat yang telah dianggap nasik mansuk dari mayoritas para pendukung nas dapat berkompromi bersama dengan kalangan pengingkar nas. Berdasarkan fakta tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa persoalan sudah sangat mendasar soal nas, yaitu ketika ayat-ayat yang secara lahiriah kontradiktif dan sudah tidak dapat dibicarakan, sehingga diputuskan untuk ayat yang akan datang belakangan agar mencabut hukum ayat-ayat yang terdahulu. Oleh sebab itu, terjadi perbedaan pendapat karena ayat yang kontradiktif oleh beberapa ulama dapat dikompromikan dengan ulama yang lain, sehingga dapat membuat jumlahnya dari masa ke masa akan semakin sedikit. Dari permasalahan tersebut, sangatlah tepat untuk mengambil pemikiran dan gagasan dari Muhammad Abduh. Menurutnya, saat menguraikan masalah nas yang tidak berdasarkan dari makna kata ayat, maka kata ayat yang telah ditafsirkan oleh Abduh berdasarkan dari ayat-ayat hukum Al-Quran. Argumentasi penafsiran yang telah dilakukan oleh Abduh di dalam kajian tafsir disebut dengan istilah munasabah, yaitu suatu penafsiran dari Al-Quran yang menitik beratkan hubungan antar ayat lalu menjadikan ayat-ayat Al-Quran yang saling menyatu sehingga menjadi utuh dan serasi. Menurut Abduh, nas bermakna tabdil yang artinya adalah pengalihan dan pergantian. Dari makna tersebut, Abduh sangat menolak nas Al-Quran yang memiliki arti membatalkan hukum.
Baginya, yang terjadi hanyalah perubahan hukum yang disebabkan dari suatu perbedaan kondisi dari masyarakat. Sebelum Abdul sudah ada Abu Muslim al-Asfahani terlebih dahulu. Ia merupakan orang pertama yang menolak nas di dalam Al-Quran. Walaupun mereka sama dalam ide dan gagasan, tetapi keduanya memiliki pengertian yang berbeda tentang nas dan juga ayat yang menjadi dalilnya. Menurut Abu Muslim, dalam mendefinisikan nas adalah Al-Quran secara eksplisit yang menegaskan bahwa tidak pernah tersentuh oleh kebatilan. Dari sudut pandang pro, menetapkan adanya nas Al-Quran karena seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 106 yang berarti adalah sebagai pembatalan hukum. Sedangkan dari sudut pandang kontra menolak nas karena mereka menegaskan bahwa Al-Quran tidak boleh tersentuh dari kebatilan. Hikmah dari nas di dalam Al-Quran. 1. Memelihara kepentingan atau kemaslahatan hamba. 2. Perkembangan tasyri' untuk menuju pada tingkat kesempurnaan agar menyesuaikan dengan perkembangan dakwah dan umat manusia. 3. Menjadi ujian bagi seorang mukhalaf, apakah mengikuti atau malah tidak. 4. Menjadi kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.